Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba membuat video dan membagikannya kepada kalian tentang pengalaman saya dalam 2 hari ini. Jadi ceritanya baterai ini telah saya gunakan di sepeda motor saya tanpa BMS, tanpa juga balancer. Artinya saya hanya mengharapkan dari tegangan kiprok. Nah, jadi saya harus membuat casing. Tidaklah saya lagi menggunakan bungkus plastik kresek warna hitam. Jadi saya berinisiatif untuk memotong akinya ya. Ini kan aki sudah gak bagus dan hasilnya jadi baterai ini tidak muat kawan pada casing dari aki bawaannya. Terpaksa saya mencari ide lain dan ya saya ingat dengan saya punya paralon ya. Jadi paralon ini akan saya gunakan untuk casing dari baterai ini. Untuk membentuk dari paralon ini saya menggunakan solder uap. Jadi agar mudah kita untuk membentuk dari paralon ini. Jadi rencananya paralon ini akan saya buat petak saja mengikuti alur aki ini. Dan beginilah hasilnya. Saya potong 2. Nah, nanti posisi baterainya di tengah situ. Jadi ini saya belum mau juga patenkan artinya saya tidak buat kokoh-kokoh benar, karena suatu saat jikalau barang yang sudah saya pesan di toko online datang dan saya bisa bongkar. Jadi di baterai ini saya sedikit lakukan perubahan. Saya tambah paralelnya menjadi 1, jadi totalnya baterainya itu ada 24 baterai. Kemudian untuk dari sambungan dari plus ke minus itu saya kasih pelindung kertas ya, agar apabila biasa itu kan timbul panas di situ ketika dia dibebani ampere yang besar. Oke, sekarang tegangannya berada di 14,8 atau 14,9 karena salah satu baterainya itu kan ada yang 4 volt tadi saya masukkan. Jadi tegangannya agak sedikit menaik. Jadi dia belum bisa terrata, belum sama rata nanti. Kalau kita diamkan nanti dia akan rata sendirinya ya, mengikuti teman-teman yang lainnya. Oke, lanjut lagi kawanku. Jadi beginilah penampakannya ya. Nanti dari antara sambungan paralon ke paralon ini akan saya kasih lem besi saja nanti agar dia terhubung, dan tentunya dengan saya pisahkan gini, saya pihak 2. Jadi paralonnya itu mudah nanti kita untuk menyesuaikan baterainya. Kemudian untuk kepala akinya saya ambilkan copotan dari aki yang lama. Nah, saya posisikan saja seperti ini. Tentunya dengan menggunakan cara seperti ini dia tentu bisa kita menggunakan baut ya. Kokoh lah tentunya, jadi tidak goyang-goyang di kabel yang terhubung ke sepeda motor. Nanti akan kita posisikan saja seperti ini dan kita menggunakan lem besi saja. Oke, lanjut seterusnya untuk kabel yang menghubungkan ke sepeda motor. Ini saya menggunakan kawat email 3 lembar dengan ukuran ini kawat email 0, berapa ya lupa saya. 0,4 atau 0,5. Ini saya gunakan 3 lembar dengan tujuan mudah-mudahan dia bisa mengeluarkan arus yang deras ya. Artinya tidak ada hambatan lagi di situ. Jadi nilai hambatannya saya harapkan itu kecil lah. Jadi tidak ada cerita kabel-kabel yang membara nanti. Itu yang kita harapkan. Terus selanjutnya, nah nanti untuk kabel positif kita posisikan saja di sebelah aki, ikut menyesuaikan dari arah aki yang sebelumnya. Nah, jadi untuk kabel negatifnya di sebelah kiri. Oke. Terus untuk kabel yang positifnya itu di sebelah kanan. Nah, nanti kita main lem besi saja kawan. Inilah the power of the bekas. Oke, tapi sebenarnya saya juga penasaran ya. Ketika barang saya itu lambat datang dan dikirim dari laut, wah itu, udahlah saya bilang, saya langsung tancap gas saja. Modal voltmeter digital itu saya langsung bisa monitoring keadaan baterai dari situ sajalah. Itu pikiran saya, karena kalau nunggu, saya juga heran, ekspedisinya luar biasa. Masa dikirim dari laut coy, ini kan dari Jawa ke Kalimantan saja. Ya sudah, terserah mereka lah. Yang penting jangan sampai ya kita eksperimen saja langsung. Oke, ginilah ya untuk penyalurannya. Ya,
saya gunakan solder apa adanya lah, yang penting masak. Selanjutnya gunakan lem besi untuk menyolder dari konektor baterai ini untuk ke kepala, dari kepala akinya ini. Saya menggunakan lem besi warung ini harga 5.000. Terus saya ukur tegangannya berada di 15 ya. Kalau di multi ini membacanya lebih dari 0,2 atau 0,1 ini. Nah, karena itu baterainya tadi kan saya tambah 4, dia itu beradanya di 4,1 kalau tidak salah. Oke, lanjut. Jadi untuk penggunaan casing tepinya ini, jadi agar lem melekat kuat itu saya timpa dia menggunakan aki mobil. Nah, jadi betul. Jadi enggak. Sekarang kita tes dulu. Oke, sekarang kita tes. Saya akan masukkan dan terhambat sedikit itu. Kena kepala konektor bagian minnya. Jadi saya potong sedikit lah, nggak apa-apa. Yang penting eksperimen kita lanjut, kawan. Oke, jadi nggak bisa dipaksa sepertinya sama sekali ya. Jadi ya kabel minnya dari sepeda motor itu nggak bisa nyentuh, nggak bisa terhubung ke itunya. Jadi harus saya potong sedikit dari ini ya, dari kabel ini. Susah juga, nggak ada kameramen nih megang kamera. Nah, jadi saya putuskan untuk potong, dan setelah saya potong beginilah hasilnya. Jadi kemarin untuk monitoring tegangan di aki itu saya menggunakan voltmeter ini. Jadi dia tidak lepas dari tegangan 14,7 ya. Artinya maksimal ya waktu standby itu di 14,8. Apabila kita naikkan gasnya, dia akan turun di 14,7. Jadi patokan saya sementara selama kemarin 2 hari itu aja. Dan benar, setelah saya bongkar, saya ukur kembali per paralelnya, itu tegangannya hanya berada di 3,6 sampai 3,7. Walaupun itu tidak terbalance dengan baik. Saya ada beberapa alat ya, komponen, termasuklah active balancer. Itu dikirimnya dari luar biasa ekspedisi sekarang. Tapi terserah mereka lah. Saya sudah nggak sabar untuk eksperimen ini. 2 hari saya coba gunakan. Saat saya berangkat kerja dan pulang kerja, saya cek ukur tegangannya. Ya, seperti inilah hasilnya. Bermainnya di 14,8 sampai 14,7. Saya hanya bermodalkan voltmeter mini ini. Itu saya tancapkan di sepeda motor saya. Nanti di video akan datang saya akan coba pasang voltmeter ini di speedo, dan saya akan memberikan indikator warning ketika baterai ini sudah mencapai di 15 ke atas ataupun 16 volt. Saya akan memberikannya lampu LED indikator di dashboard motor ini. Jadi demikian ya. Jadi motor ini sekelas info ya. Jadi motor ini sudah tidak mempunyai dekompresi lagi. Dekompresinya saya buang, dan hasilnya memang starternya itu agak berat. Jadi setelah itu bunyi kicik-kicik itu. Jangan kalian buang ya. Salam sehat untuk kalian. Saya Eurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.